total hadiah semuanya adalah 25 juta ya. Jadi bisa diambil semua tuh hadiahnya. Jangan sampai tersisa di sini. Ambil semuanya. Saya Best TV tuh, saya udah sampaikan, silakan diambil hadiahnya seluruhnya. Jadi jangan lupa untuk daftar nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Best TV? Jumpa lagi bersama saya, sama Ana, saya Pak Al, di acara IHBS Talk. Hari ini kita akan banyak mengupas dan membahas berkaitan dengan salah satu program dakwah yang ada di Ibnu Hajar Boarding School. Nah, karena kita akan membahas berkaitan dengan dakwah, hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu Direktur dari bagian dakwah di Ibnu Hajar Boarding School. Mari kita sambut saja narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Hendro Ali Ghafur MPD. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Makin subur nih kayaknya nih. Masya Antum Allah. sehat, insya Allah kita juga sehat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya kan? Nah, hari ini supaya pemirsa Best TV memahami dan mengetahui apa itu program Gebiar Ramadan Berkah, kita akan langsung tanya-tanya langsung kepada narasumber utamanya. Karena beliaulah konseptor dan juru kunci dalam kegiatan ini. Betul Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Siap gak nih? Siap ya insya Allah. Oke, Ustaz Hendro, hari ini kita akan bahas tentang Gebiar Ramadan Berkah. Kita langsung masuk pertanyaan pertama nih Ustaz. Anda rasa ini pertanyaan yang pasti akan ditanyakan oleh pemirsa Best TV. Pertanyaan adalah, kita bahas dari yang umum dulu. Tema dari kegiatan ini, Gebiar Ramadan Berkah. Apa sih Ustaz maksud dari tema Gebiar Ramadan Berkah itu Ustaz? Kita udah sematkan bahwasanya program di IHBS itu namanya Gebiar Ramadan Berkah. Kenapa harus Gebiar Ramadan Berkah? Betul. Ini di belakangnya ada berkah itu maksudnya apa? Jadi setiap langkah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Ya, kalau kita lihat arti dari berkah ini kan ziyaratul khair, menambah kebaikan. Makanya jamaah sekalian pemirsa IHBS TV, jangan sampai kita terlewatkan daripada hari-hari di bulan Ramadan ini kecuali kita harus mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini maksud dari tema yang kita sematkan di setiap tahunnya di program Gebiar Ramadan Berkah. Gitu. Masya Allah, Ustaz Hendro. Jadi dengan kegiatan ini salah satunya adalah kita ingin mendapatkan kebaikan yang lebih. Kebaikan yang kita banyak. ingin mendapatkan keberkahan yang lebih. Nah, Masya Allah. Senang ya kalau ngobrol sama Ustaz tuh kayak kita tuh kayak dapat siraman terus gitu kan, nasihat terus gitu. Masya Allah, Ustaz Hendro. Oke, syukur Ustaz Hendro. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang membedakan program Gebiar Ramadan Berkah di IHBS dengan program yang ada di tempat lain? Program-program di IHBS itu dia terstruktur. Masya Allah. Ya, jadi mulai dari sholat taraweh, ya, kemudian dia di situ ada qiyamul lail, ya, dia ada kegiatan-kegiatan yang banyak sampai dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya. Makanya di sela-sela kegiatan yang besar itu kita sematkan juga di situ ada MHQ, ya, Musabaqah Hifdzul Quran, ya. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran. Maka kita harus kencangkan itu. Al-Qurannya itu. Gitu. Ustaz Al. Masya Allah. Berarti ada salah satu program. Anak kan lihat tuh programnya banyak ya. Berarti Ustaz tadi juga ada sampaikan nih. Salah satu programnya adalah MHQ. MHQ. Oke. Mungkin Anda langsung saja nih pertanyaan terkait dengan MHQ. Karena ini adalah salah satu program atau mungkin agenda utama kita ya di bulan Ramadan ini gitu Ustaz. Nah kalau misalkan kita lihat ada lomba MHQ. Mungkin Ustaz Hendro bisa jelaskan nggak? Lomba MHQ itu lomba apa sih? Habis itu detail pelaksanaan secara umumnya seperti apa gitu kan? Silakan Ustaz. Jadi MHQ atau biasa kita dengar itu seperti atau yang didengar oleh masyarakat luas Musabaqah Hifdzul Quran. Ya, yang dimana seseorang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, ini di tahun ini kita buka lagi program yang besar ini yang dimana semuanya bisa ikut serta bisa ikut andil dalam program yang baik ini, ya. Oke, Masya Allah. Semuanya bisa ikut kegiatan ini. Ya. Berarti MHQ itu ditujukan bukan untuk level usia tertentu saja? Wah, tidak. Oke. Jadi, boleh jelaskan Ustaz? Jadi MHQ ini bisa diikuti oleh dari umur 6 tahun bahkan mungkin kurang dari itu bisa ikut. Kemudian ada kategori remaja, kemudian ada juga kategori lansia. Bahkan orang tua pun boleh ikut dalam program MHQ ini.
Gitu Ustaz Al. Oh, berarti dari ibaratkan mungkin dari TK ya gitu ya. Ya. TK ada kategori. Berarti ada kategori-kategorinya ya. Ya. Berarti kategori Betul TK, sekali. mungkin ada kategori SD atau mungkin SMP, SMA, bahkan juga sampai lansia. Lansia. Berarti kalau misalkan orang tua mau ikut juga bisa. Bisa, sangat Masya bisa Allah. sekali. Makanya ini orang tua jangan sampai ketinggalan dari program yang baik ini. Masya Allah. Ya, kalau misalnya anaknya ikut, orang tua juga harus ikut dong. Jangan biarkan anaknya saja, orang tua juga harus ikut. Iya sih, benar Ustaz. Berarti kan kalau selama ini kita lihat itu kegiatan lomba-lomba kan orang tua tuh semangat untuk mengikutkan anaknya untuk lomba ya. Kadang-kadang orang tua juga kadang lupa bahwa kita juga harus kadang juga bisa ikut kegiatan ini untuk upgrade diri kita. Betul ya kan? sekali. Masya Allah. Seperti Luar itu. biasa sekali programnya Masya Ustaz. Allah. Masya Allah. Oke Ustaz. Oke, kalau misalkan ikut lomba ya biasa lah ya. Orang kalau mau ikut lomba salah satunya kan juga pengen dapat apresiasi Nah, gitu Ustaz. iya. Ya kan? Anak dengar-dengar nih ya kan kegiatan MHQ ini Masya Allah apresiasinya sampai puluhan juta Ustaz. Betul sekali. Oke, coba mungkin bisa dijelaskan Ustaz berapa gitu Ustaz? Jadi tahun ini alhamdulillah kegiatan atau program MHQ ini total hadiah semuanya adalah 25 juta dan Masya Allah ya kami juga ucapkan kepada para muslimin yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, salah satunya mereka menjadi sponsor dalam kegiatan yang baik ini ya. Jadi bisa diambil semua tuh hadiahnya, jangan sampai tersisa di sini, ambil semuanya puluhan juta itu. Seperti itu Ustaz Al. Masya Allah, pemirsa YBS TV itu, Ustaz Nur sudah sampaikan, silakan diambil hadiahnya seluruhnya. Jadi jangan lupa untuk daftar nanti ya. Betul Ustaz? Betul Oke, sekali. Masya Allah. Lanjut Ustaz, Masya Allah, anak luar biasa nih, seneng dengernya kalau udah ngomongin hadiah ini. Ustaz, tadi kita udah bahas berkaitan dengan MHQ, ya kan, salah satu program dari Gebiar Ramadan Berkah. Tapi tadi pas Ana lihat dari flyer ataupun sebagainya itu ada kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti ada pesantren kilat, habis itu ada iftar jama'i, habis itu ada kajian umum dan otomatis ada kegiatan 10 hari di terakhir bulan Ramadan ya Ustaz ya. Ya. Nah mungkin Ustaz bisa jelaskan Ustaz kegiatan apa saja gitu. Ya, jadi selain MHQ kita juga punya kegiatan yang namanya iftar jama'i yang itu orang tua bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian ada juga kegiatan takjil on the road ya. Takjil on the road ini Ustaz Al. Jadi anak-anak itu kita berikan kepada mereka kesempatan untuk bisa berbagi Masya Allah. ya. Jadi bagi kalau biasanya kebiasaan orang Indonesia itu bagi-bagi buka puasa di jalanan, pokoknya di tempat-tempat umum. Nah, ini tahun ke-3 yang kita itu memaksakan kepada anak-anak kita untuk mereka itu bisa berbagi. Jadi sebagai pembelajaran kepada mereka gitu. Kemudian kita juga punya kegiatan yang namanya pesantren kilat. Nah, pesantren kilat ini kita membiasakan mereka untuk bagaimana mengatur dari mulai mereka bangun tidur, kemudian mereka sholat subuh sampai lagi mereka tidur kembali. Jadi ini program-program yang mereka bisa ikuti di kegiatan program Ramadan ini. Kemudian ada juga kita punya kegiatan yang namanya kegiatan bakti sosial. Ini semuanya boleh ikut. Ya, bahkan orang umum pun boleh harus. Dan ini tempatnya kebaikan yang besar. Ya. Karena kalau di bulan Ramadan ini kan mereka butuh bantuan dan segala macamnya, terutama fakir miskin ya. Makanya kita berikan kepada anak-anak kita juga mereka untuk bisa sebagai pembelajaran ya, bagi-bagi. Kemudian kita juga punya kegiatan yang namanya kegiatan itikaf ya, yang itikaf ini kita buka untuk seluruh kalangan ya, baik itu ikhwan maupun akhwat, baik itu yang muda maupun yang tua, dan itu kita laksanakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian kita juga punya kegiatan yang namanya zakat mal dan juga zakat fitri ya. Jadi semuanya orang tua ya, masyarakat umum yang mau membayar zakat kita boleh ya, kita menerima zakat fitri maupun zakat mal. Dan yang terakhir kita tutup dengan kegiatan yang mulia ini dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi di YBS walaupun libur, sholat Idul Fitri tetap ada karena masyarakat sekitar kan mereka butuh tempat yang mana mereka bisa menutup kegiatan Ramadan yang mulia itu dengan sholat Idul Fitri. Gitu Ustaz Al. Masya Allah. Pemirsa YBS TV sudah dengerin kan kegiatannya apa saja, lengkap, dan ana rasa Ustaz Hendro
kegiatan gebiar Ramadan berkah di Ibnu Hajar ini nggak bakalan sepi deh kayaknya. Masya. Ustaz, tadi Ana dengar kalau misalkan kita tuh ada program bakti sosial ya Ustaz. Nah mungkin Ana tuh penasaran nih, ya mana tahu kan ada rezeki berlebih kan di bulan Ramadan itu kan ketika kita bersedekah ya kan ataupun melakukan kebaikan dihitung berkali lipat ya Ustaz ya. Masya Allah. Nah, Ana tertarik nih Ustaz, maksudnya untuk kegiatan sosial ini Ustaz, bagaimana caranya? Nah, untuk program bakti sosial ini biasanya kami setiap tahunnya itu khusus di bulan Ramadan itu kita kumpulkan bisa sampai dengan 2.000 paket. Masya Allah. Ya, jadi per paket itu kita kita batasi minimalnya itu 250 ya. Kalaupun ingin lebih maka sangat diperbolehkan gitu. Jadi nanti para muhsinin ya, masyarakat luas boleh berpartisipasi, boleh ikut. Jadi khusus untuk yang baksos ini kita utamakan bagi masyarakat sekitar IHBS. Oke. Ya, karena tidak mungkin warga sekitar kita itu kita biarkan gitu, karena mereka lebih membutuhkan dan mereka juga kan hidup berdampingan dengan kita, ya. Maka kita utamakan yang terdekat dulu, baru yang jauh. Kita ada beberapa unit, ya. Salah satunya ya kita ada di Munjul, kita juga ada di Depok ya, di Omasera, di Bungur, Transyogi. Kemudian kita juga ada di Leuliang Ibnu Hajar yang ada di Bogor. Kemudian yang terakhir ada di Indramayu. Nah, unit-unit ini itu kita prioritaskan kepada mereka untuk bisa mendapatkan bantuan sembako yang disalurkan oleh warga, oleh kaum muslimin, ya, oleh orang tua, ya, oleh anak-anak murid-murid kita, seperti itu. Jadi memang kita prioritaskan untuk warga sekitar dulu. Kalau semuanya unit kita sudah mencukupi, sudah tersalurkan semuanya, baru kita cari lagi tempat lain yang membutuhkan kebutuhan daripada sembako yang memang kita program seperti itu Ustaz. Oke, syukur Ustaz Hendro. Lanjut Ustaz, ada satu lagi nih. Bukan satu lagi sih, ada beberapa lagi pertanyaan yang mungkin Anda sampaikan. Ini terkait dengan i'tikaf dan qiyamul lail, ya kan? Nah, Anda penasaran nih Ustaz, untuk i'tikaf dan qiyamul lail ini apakah nanti ada batasan jumlah peserta? Ya kan, habis itu yang pertama. Yang kedua, di mana nanti akan dilaksanakan? Habis itu apakah ada syarat-syarat khusus untuk kita bisa ikut kegiatan ini? Siapa saja boleh ikut. Siapa saja boleh ikut, ya. Bahkan ada orang tua yang pasangan suami istri, ya, punya anak kecil, ya, dibawa. Ya syaratnya intinya adalah dia jangan sampai mengganggu. Ya, pokoknya kalau yang anak-anak kecil ini jangan sampai mengganggu jamaah yang lain, terganggu ibadahnya. Ya, ini yang pertama. Jadi batasan umurnya itu ya, tapi rata-rata yang i'tikaf itu anak-anak SD kelas 5, 6 itu biasanya mereka ikut biasanya. Nah ini untuk jumlahnya tahun lalu itu kita ada sekitar 150 peserta i'tikaf di IHBS yang dilaksanakan di Munjul, SMP di Munjul, dan juga kita buka di SMA. Ya. Nah, tapi untuk pusat daripada i'tikaf itu di Munjul. Kalaupun ada yang mau i'tikaf di masjid SMA IHBS, maka diperbolehkan, silakan. Seperti itu. Jadi memang dan program itu banyak. Ketika jamaah sekalian kaum muslimin mengikuti kegiatan i'tikaf di IHBS, itu banyak kegiatan-kegiatan yang nanti akan diisi oleh para panitia. Ya, ada kajian, ada tahsin, ya kan. Kemudian ada nasihat-nasihat tausiah dari ustadz-ustadz yang hadir, seperti itu. Masya Allah. Berarti banyak ya kegiatannya Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang mau ikut i'tikaf sama qiyamul lail Ustaz. Kadang-kadang kan berarti kan nginep ya berarti kan Ustaz kan? Ya. Nah, terus kalau buka puasa sama takjilnya gimana Ustaz? Maksudnya kan bingung juga nih beli buka puasa sama takjil di mana gitu Ustaz. Masya Allah. Nah, ini yang i'tikaf di IHBS itu memang dari awal kita sudah buka pendaftaran, kemudian nanti semua kebutuhan yang i'tikaf, ya, peserta i'tikaf, ikhwan maupun akhwat, itu kita akan sediakan sahur,
kita akan sediakan buka puasa takjil secara gratis. Bahkan ada orang yang tiba-tiba datang bawa makanan banyak setelah sholat tarawih, masya Allah tuh rame-rame mereka makan ngumpul gitu kan. Jadi I'tikaf di ABS itu free, gratis, tidak berbayar. Masya Allah. Free, gratis, itu yang ditunggu-tunggu ya. Tapi kalau Ustadz, kalau misalnya saya pengen ikut i'tikaf gitu Ustadz, tapi saya juga pengen ikut kontribusi juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Silakan. Oke. Bahkan Lebih baik kalau ya? mau lebih baik. Lebih baik. Iya, seperti karena itu. memang di bulan Ramadan itu seperti disampaikan tadi, Ya. karena pahala dilipat Dilipat gandakan. ganda. Iya, habis itu ada buka program zakat mal dan zakat fitri. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, bagaimana misalkan ya mudah-mudahan ya Allah, misalkan saya mempunyai harta gitu Ustadz, ya kan saya juga pengen di bulan Ramadan ini saya juga pengen melakukan kebaikan dengan menyumbangkan harta saya beberapa, mungkin udah ada yang kececer-cecer misalnya, bukan ya, maksudnya ada yang berlebih mungkin, saya mau ke IHB itu caranya gimana Ustadz, misalkan apakah saya langsung bawa barangnya atau dalam bentuk uang, atau mungkin kayak misalkan saya punya emas yang melebihi batas nisab misalkan ya, apakah ya caranya gimana Ustadz biar mungkin pemirsa ya BSTV juga sama ya, mau melakukan zakat mal ataupun zakat fitri, caranya gimana? Apakah harus datang langsung ketemu Ustadz Hendro atau tim, atau memang ada prosedur lain? Silakan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustadz. Jadi untuk program tadi kita punya program zakat mal dan zakat fitri ya. Jadi kalau zakat mal itu kan ya kalau sudah mencapai nisab haul ya dikeluarkan. Ya, itu nanti bisa langsung menghubungi panitia ya. Boleh datang langsung. Kami insya Allah akan standby 24 jam ya, yang mau mengantarkan zakatnya ya, baik itu zakat fitri maupun zakat mal ya. Nah, nanti kalau yang zakat mal itu akan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, dan kita sebenarnya punya para dai, para duat yang tersebar di seluruh Indonesia, ada daerah-daerahnya ya. Itu nanti kita salurkan ke tempat yang demikian, itu yang tempat mereka yang mereka membutuhkan zakat mal ya. Makanya kita di ABS itu ada namanya program DSPN ya. Nah, ini rata-rata program DSPN ini yang support adalah dari para muzaki, aba dan umma dan kaum muslimin yang mereka mengeluarkan zakat malnya. Tapi kalau misalnya khusus untuk zakat fitri, ini akan diberikan khusus kepada dua golongan saja, Ustaz Al. Ya, zakat fitri ini diberikan kepada fakir dan miskin saja. Ya, ini saja. Selain dari dua ini, maka tidak berhak mendapatkan zakat fitri. Itu, Ustaz Al. Oke, Masya Allah ya. Berarti zakat mal itu nanti akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah yang ada di daerah-daerah terpencil ya Ustaz ya. Ya, betul sekali. Yang kebetulan alhamdulillah di Muhajir Boarding School itu kita memiliki beberapa dai yang memang dia bertugas di daerah-daerah tertentu. Dan mereka itu membutuhkan itu ya Ustaz ya. Betul, Masya Allah, apalagi masyarakatnya gitu kan, untuk mendukung dakwah yang ada di sana seperti itu. Masya Allah. Tadi berarti kalau misalkan mau melakukan zakat mal nanti boleh datang ke sini ya kan? Langsung datang. Ataupun nanti kalau misalnya gini gimana Ustaz? Misalkan ada jamaah ya, misalkan ada muslimin ya kan? Ustaz, saya tuh masih bingung nih cara menghitung nisab ataupun sebagainya gitu kan ya, haulnya dan sebagainya. Boleh nggak apakah dari tim IHBS datang ke rumah saya? Nanti kalau udah ini saya langsung bayar di rumah gitu. Nah, itu boleh. Boleh Ustaz? Sangat boleh sekali. Jadi nanti tinggal hubungi kami saja. Nanti ada di nomor sini ya, di nomornya. Kemudian sampaikan kepada kami apa yang perlu kita bantu ya, terutama mungkin nanti aba dan umma kaum muslimin yang membutuhkan untuk perhitungan zakat mal ya, itu nanti kita akan berikan pelayanan untuk datang ke rumah, hitung berapa yang nanti akan dikeluarkan, kemudian silakan aba dan umma kaum muslimin untuk bisa mengeluarkan zakat mal tersebut. Jadi jangan sampai tidak dikeluarkan. Masya Allah. Ustaz Al. Bahaya kalau tidak dikeluarkan. Pokoknya kalau sudah mencapai nisab, haul, segera dikeluarkan. Oke, Masya Allah. Seperti itu. Terbaik. Lanjut Ustaz, sekarang zakat fitri Ustaz. Zakat fitri ya otomatis kan wajib ya, setiap insan yang hidup itu membayarkan zakat fitri. Nah, setahu anak kan zakat fitri ini dalam bentuk beras ya Ustaz ya. Dalam bentuk beras. Nah, pertanyaan adalah, apakah nanti jamaah para muslimin ini ketika dia ingin membayarkan zakat fitri mereka harus datang ke IHBS, habis itu mereka bayar bawa beras gitu kan, kan langsung dikasih panitia, atau mungkin ada cara lain gitu Ustaz, ya kan? Bagaimana caranya gitu, dan mungkin tadi Ustaz sudah jelaskan tentang penyalurannya. Nanti mungkin lebih kepada bagaimana sih jamaah ini bisa tenang gitu kan, bahwa ketika misalkan jamaah membayarkan zakat fitri itu benar-benar tersalurkan dengan baik, dan
apa yang menjadi ketentuan dari syariat itu memang terlaksana gitu. Kan bisa Barakallahu fiik nih Ustaz Ali. Jadi ini satu kelebihan dari program yang ada di ABS, penyaluran zakat fitri itu. Jadi selain ada orang yang ingin bawa berasnya langsung, karena memang zakat fitri ini dikeluarkan makanan pokok ya, Ustaz Ali ya. Jadi misalnya ada orang yang makan nasi, berasnya itu harganya 15.000, ya itu dia harus keluarkan. Ya, jangan sampai dia makan setiap hari berasnya itu harganya 15.000 tapi yang dikeluarkan yang 10.000. Jangan seperti itu dong, ya kan? Nggak boleh. Jadi zakat fitri itu adalah dia mengeluarkan makanan pokoknya, ya seperti beras, atau kalau misalnya dia makan gandum, ya keluarkan gandum, ya kan? Nah, jadi dia keluarkan makan pokoknya, kemudian sesuai dengan yang dia makan harganya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya dia berat, kan nggak mungkin ada yang mau bayar zakat dari Papua misalnya, orang kaya Papua kan, atau dari mana gitu kan, Aceh, mau bayar zakat ke IHBS, kan nggak mungkin. Dia tenteng beras dari sana, kemudian dibawa ke sini, ya kan, butuh perjalanan jauh, butuh waktu segala macam. Boleh IHBS menerima dalam bentuk bayaran nominal uang, ya, yang dimana kalau misalnya dia makan harganya 15.000, ya harus kalikan berapa, kemudian nanti kita di sini yang membelikan berasnya. Jadi kita keluarkan zakat fitri aba dan umma kaum muslimin itu tidak dalam bentuk duit, tidak. Tapi kita juga menyediakan, kalau misalnya dia ngasihnya duit, berarti nanti duit itu kita jadikan beras, seperti itu. Ini kelebihan, ya. Ada orang yang ngeluarin duit dijadikan udah duit yang dikeluarkan, jangan, salah. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena harus makanan pokok ya. Iya. Luar biasa. Jadi memang kita keluarkan dari duit yang itu, kemudian kita jadikan beras. Oke. Seperti itu, Ustaz Al. Barakallahu fiik, Syekh Hendro, Masya Allah. Luar biasa ya, jamaah semuanya, kita diberikan kemudahan dari HBS untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu ya. Kayak misalkan ya zakat fitri, ya kalau misalkan kita jauh dan kita ingin memberikan atau menyalurkan zakat fitri, zakat mal kita, ya kita bisa transfer, atau bahkan dari tim Syekh Hendro pun juga bisa datang ke rumah gitu kan. Masya Allah. Itu menurut anak itu adalah salah satu terobosan yang sangat luar biasa sekali, yang memberikan kemudahan untuk para jamaah gitu kan. Dan juga pasti jamaah ketika datang, mereka juga bisa bertanya ya Ustadz ya, bertanya dari sisi syariat dan sebagainya. Masya Allah, itu kan juga menambahkan ilmu mereka gitu kan. Masya Allah. Ustadz, ini yang terakhir Ustadz, programnya Ustadz. Ya habis puasa kita kan merayakan ya Ustadz ya. Salah satunya adalah dengan merayakan Idul Fitri gitu Ustadz. Ini harus merayakan atau gimana ya? Menyedih ya? Mungkin kebiasaannya merayakan ya. Mungkin pertanyaannya adalah Ustadz, ya mungkin di akhir bulan Ramadan ini kita memang ingin menutup kegiatan ibadah kita dengan baik, ya kan? Salah satunya adalah dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, Ustaz. Nah, di HBS kira-kira ada nggak Ustaz untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di lingkungan HBS, dan kalau misalnya ada, bisa nggak dari jamaah luar untuk bisa masuk ke dalam gitu Ustaz? Mungkin silakan Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, jadi di IHBS itu akan ditutup dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan ini termasuk dari rangkaian syariat agama Islam, ya. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi kita nutup puasa kita dalam satu bulan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bertakbir, ya, dan itu adalah satu kenikmatan yang besar. Makanya IHBS tetap mengadakan pelaksanaan sholat Idul Fitri sebagai rangkaian daripada program-program yang sudah kita jalankan tadi dari awal sampai akhir. Dan ini dibuka untuk masyarakat luas. Jadi tidak hanya warga IHB saja yang sholatnya di lingkungan, jadi tidak ada batasan. Silakan siapa saja yang ingin menyiarkan, dan ini termasuk syiar, ya, syiar agama Islam, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi aba dan umma kaum muslimin yang mau sholat Idul Fitri dan meramaikan, mensiarkan, silakan boleh hadir, terbuka luas untuk hadir di IHBS ini. Dan insya Allah pelaksanaannya khusus untuk Idul Fitri itu kita hanya buka pelaksanaan sholat Idul Fitri di IHBS Munjul saja. Munjul saja. Kalau untuk di SMA tidak. Seperti itu. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan banyak nih yang bisa meramaikan nih. Masya Ya. Allah. Apalagi sholatnya itu kan di lapangan gitu.
Ustaz Iya, Al. Masya Allah Ustaz Hendro, anak ya Allah tuh nggak bisa berkata-kata nih dengan kegiatan yang ada di Ibnu Ajab Body. Sekali lagi kami sampaikan bagi Aba wa Ummahat, pemirsa YBS TV, para jamaah sekalian yang ingin berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan Gebiar Ramadan Berkah di Ibnu Ajab Body School, silahkan, tafadhol. Silahkan untuk bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, dan jangan lupa, ingat bulan Ramadan bukan hanya kita meningkatkan ibadah, tapi juga bulan Ramadan ini kita juga bisa melakukan kebaikan, menambah kebaikan, kita mensucikan diri kita memberikan harta kita untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.